Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen Nur Komari Pratiwi. Perkenalkan, saya Karmelia Agustina dari kelas R6S dengan NPM 202243501708. Hari ini saya akan mempresentasikan judul saya, yaitu yang berjudul Perancangan Aplikasi Game Edukasi Pengenalan Huruf, Angka, dan Warna yang menggunakan algoritma Fisher-Red Shuffle. Nah, penelitian ini saya buat karena saya pikir kurangnya media pembelajaran, media interaktif yang benar-benar menyenangkan untuk anak-anak usia dini. Dengan memanfaatkan pendekatan berbasis game dan algoritma komputasi, saya mencoba menciptakan aplikasi yang tidak hanya mendidik tetapi juga membuat anak-anak merasa bermain sambil belajar. Nah, kita masuk ke bagian latar belakang. Pada anak-anak usia dini itu berada dalam perkembangan yang sangat pesat. Nah, pada usia ini, mereka itu belum bisa duduk lama untuk belajar dengan cara konvensional seperti menulis atau membaca dalam waktu yang lama. Nah, sebaliknya, mereka itu sangat tertarik pada hal-hal yang visual, interaktif, dan menyenangkan, termasuk game-game di ponsel mereka. Nah, sayangnya, banyak dari game yang mereka mainkan itu adalah game hiburan murni, bukan edukasi. Di sisi lain, aplikasi edukasi yang ada seringkali menyajikan materi secara monoton, misalnya urutan huruf dari A sampai Z yang sama setiap kali dibuka. Jadi anak-anak ini mudah bosan dengan cara yang seperti itu. Karena itu, saya menerapkan algoritma Fisher-Red Shuffle ke dalam konten game edukasi yang saya buat. Algoritma ini memungkinkan soal huruf, angka, dan warna disajikan dengan urutan yang acak dan berbeda setiap kali permainan dimulai. Ini akan memberikan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan menyenangkan bagi anak-anak. Nah, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, saya mengidentifikasi beberapa permasalahan utama. Itu yang pertama, banyak game edukasi untuk anak usia dini yang masih menggunakan metode penyajian soal atau materi yang berulang dan mudah ditebak. Nah, yang kedua itu, konten yang tidak bervariasi dan visual yang kurang menarik dalam aplikasi yang membuat anak-anak itu merasa mudah bosan dan kehilangan minat untuk belajar. Nah, yang ketiga, kurangnya game edukasi lokal yang memanfaatkan algoritma pengacakan seperti Fisher-Red Shuffle untuk meningkatkan interaktivitas dan pengacakan konten. Nah, lalu ada batasan masalah yang saya buat agar penelitian ini terfokus. Yang pertama itu, aplikasi yang dikembangkan itu hanya mencakup materi pengenalan huruf alfabet, angka dasar, dan warna. Jadi belum sampai ke angka-angka yang 100 atau ratusan, jadi kita fokus ke angka-angka dasar karena pada anak usia dini itu belum mampu untuk ke arah sana. Warna-warna yang kita pakai juga masih warna yang dasar, belum sampai warna-warna pastel atau yang lainnya, jadi masih warna-warna yang mudah untuk diingat anak-anak. Nah, yang kedua, penelitian ini ditujukan untuk anak usia dini aja. Dan yang ketiga itu, algoritma yang digunakan hanya Fisher-Red Shuffle tanpa membandingkannya dengan algoritma lain. Nah, berdasarkan identifikasi masalah tadi, saya merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan algoritma Fisher-Red Shuffle dalam perancangan aplikasi game edukasi untuk pengenalan huruf, angka, dan warna pada anak usia dini. Nah, yang kedua, sejauh mana metode Fisher-Red Shuffle dapat meningkatkan variasi tampilan konten dalam game edukasi. Nah, yang ketiga, apakah penggunaan algoritma Fisher-Red Shuffle mampu untuk meningkatkan minat belajar dan interaktivitas pengguna anak usia dini terhadap media edukasi digital. Nah, lalu kita masuk ke tujuan penelitiannya. Yaitu yang pertama itu untuk mengembangkan aplikasi game edukasi berbasis Android yang menggunakan algoritma Fisher-Red Shuffle dalam penyajian konten huruf, angka, dan warna. Nah, yang kedua, untuk menerapkan dan menguji efektivitas algoritma Fisher-Red Shuffle dalam mengacak konten agar tidak repetitif. Nah, yang ketiga itu, untuk mengetahui pengaruh dari variasi konten yang dihasilkan oleh metode Fisher-Red Shuffle terhadap daya tarik dan minat belajar anak usia dini. Nah, kita masuk ke manfaat penelitiannya. Nah, manfaat penelitiannya itu dibagi dua, yaitu untuk pengguna dan juga untuk guru dan orang tua. Pengguna yang dimaksud di sini adalah untuk anak-anak usia dini, yaitu diharapkan dengan aplikasi game edukasi yang memakai algoritma Fisher-Red Shuffle ini, saya berharap pengguna itu dapat belajar huruf, angka, dan warna dengan cara yang menyenangkan, bervariasi, dan tidak membosankan, dan menambah minat-minat anak-anak untuk belajar. Nah, sedangkan untuk guru dan orang tua, aplikasi ini digunakan sebagai media bantu pengajaran yang mendukung proses pembelajaran dasar di sekolah maupun di rumah. Jadi guru dan orang tua akan lebih mudah dalam memperkenalkan materi kepada anak-anak dengan cara yang interaktif dan fleksibel. Nah, lalu kita masuk ke landasan teorinya, yaitu ada tiga, yaitu yang pertama game edukasi, yang merupakan media interaktif yang menggabungkan unsur hiburan dari pendidikan.
Jadi untuk anak usia dini, game edukasi itu sebaiknya ringan, penuh warna, mudah dimengerti, dan berulang-ulang secara bervariasi agar memperkuat ingatan. Nah, yang kedua itu algoritma Fisher-Redd Shuffle. Jadi algoritma ini digunakan untuk mengacak array secara sempurna, artinya semua elemen memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul di setiap posisi. Ini sangat penting dalam pembuatan soal agar tidak terjadi pola perulangan. Nah, yang ketiga itu implementasi dalam game edukasi yang meningkatkan minat belajar, menghindari kebosanan, dan menyesuaikan dengan kemampuan anak. Lalu kita masuk ke bagian penelitian yang relevan. Saya melampirkan 5 penelitian yang relevan yang menurut saya relevan pada penelitian saya. Nah, dengan algoritma yang sama seperti milik saya, yaitu algoritma Fisher-Redd Shuffle, saya melampirkan 2 penelitian, yaitu dari Wardana et al. Di tahun 2022, yaitu dengan algoritma yang sama dengan milik saya. Nah, yang kedua itu ada dari Vincent Marcelio dan Latius Hermawan, yaitu yang menggunakan algoritma Fisher-Redd Shuffle juga, yang sama dengan algoritma yang saya gunakan untuk penelitian kali ini. Nah, selain dari algoritma Fisher-Redd Shuffle, saya juga melampirkan penelitian-penelitian lain dari seperti metode multimedia development life cycle dan juga metode game development life cycle. Jadi selain menampilkan algoritma Fisher-Redd Shuffle, saya juga melakukan penelitian dengan penelitian lain seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kita masuk ke bagian metode penelitian itu, yaitu waktu penelitian itu di sekitar antara bulan Maret sampai Juni 2025. Lalu tempat penelitiannya itu saya berlokasi di Bimbel NB yang berlokasi di Jakarta Utara. Untuk tahapannya itu ada identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis masalah, implementasi algoritma, dan yang terakhir itu evaluasi dan simpulan. Nah, untuk algoritma yang saya gunakan itu algoritma Fisher-Redd Shuffle, karena menurut saya algoritma ini yang paling cocok untuk game yang akan saya buat, karena target saya adalah anak-anak usia dini, di mana anak-anak itu gampang bosan dengan hal-hal yang monoton. Jadi saya menggunakan algoritma ini karena algoritma ini diacak dalam konten gamenya, jadi anak-anak itu tidak mudah bosan dengan konten-konten yang berurut dan membosankan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.